dong. Suami itu ketika dia menikah mengatakan kalimat saya terima nikahnya, berarti ya Allah saya siap menerima kebaikan dalam diri istri saya dan saya pun siap menanggung keburukan dalam istri saya dengan catatan Dengan catatan. suaminya membimbing, Oke. suaminya mengajarkan, suaminya menasehati, suaminya memberitahukan mana yang baik, mana yang buruk. Dan ketika istrinya tidak taat, maka itu kembali kepada istrinya. Berlepas lah ya intinya. Berlepas. Yang penting Jadi sudah suami menyiapkan. akan diminta pertanggungjawaban atas tugasnya membimbing seorang istri. Maka duhai para istri, jangan ngambek kalau suamimu nyuruh kebaikan. Tanda sayangnya suami kepada istri salah satunya apa? Ketika suami itu mengarahkan kebaikan kepada istrinya. Maka jadi suami kudu belajar karena berat. Iya, dan mohon maaf ya. Suami yang hebat bukan yang paling kaya hartanya. Ya. Suami yang hebat bukan yang paling tinggi jabatannya. Suami yang hebat bukan yang paling banyak pangkatnya. Bukan. Tapi suami yang paling hebat adalah suami yang bisa menuntun istrinya Masya Allah. untuk lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh kelembutan jadi suami, butuh kesabaran jadi suami, butuh kasih sayang jadi suami. طلع البدر علينا من Sering saya sampaikan, ada dua yang harus dipahami oleh seseorang yang menikah. Yang pertama, menikah itu ibadah yang paling lama. Yang kedua, menikah itu sekolah yang paling lama. Sekolah yang paling lama. Oke. Menikah ibadah yang paling lama. Karena ternyata setiap detak-detik kebersamaan kita di rumah tangga itu adalah ibadah. Maka perhatikan Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang menjadi ayat fundamental ketika seseorang itu menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kamu sekalian pasangan dari jenis diri kamu sekalian untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan, kan begitu. Nah, di awal ayat kalimatnya adalah wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti apa? Karena yang menakdirkan seseorang untuk berjodoh dengan kita adalah Allah, maka kebersamaan kita dengan pasangan kita di rumah tangga hendaknya menjadikan dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin. Kalau ada yang tanya, apa tujuan menikah kita? Jawabannya adalah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep menyempurnakan sendiri itu gimana ya? Ya, gini. Ada yang berbeda ketika seseorang setelah menikah dan belum menikah. Sebelum menikah dia hanya fokus tentang dirinya sendiri. Iya, betul. Setelah menikah maka dia akan fokus dengan orang yang bersamanya dalam pernikahan tersebut. Awalnya sendiri, kalau ada kekurangan tidak ada yang menyempurnakan. Iya. Tapi ketika dia sudah menikah, dia menjadi punya pasangan yang jika ada kekurangan, maka pasangannya adalah orang yang bisa menyempurnakannya. Maka mohon maaf ya, dalam menikah jangan mencari orang yang sempurna. Karena sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa menemukannya. Tapi carilah orang yang ketika bersamanya dapat menyempurnakan ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kita. Itulah seseorang yang berarti untuk kita. Maka apakah menikah adalah ibadah yang terpanjang? Ya. Karena setiap kebersamaan di rumah tangga itu adalah ibadah. Apa itu ibadah? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah, dan kita hadirkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah senang dengan apa yang kita lakukan. Sebelum menikah, kalau saya suka sama seseorang, itu nggak jadi ibadah. Iya. Kalau nggak bisa nahan jadi nafsu. Betul. Ujungnya jadi maksiat kan. Betul. Tapi setelah menikah, sapaan suami istri, sentuhan tangannya suami istri, pelukan tubuhnya suami istri, itu mengundang rahmat sayangnya Allah kepada dirinya. Berpahala ya. Berpahala dong. Itu urusan yang fisik ya. Belum lagi ya sholat berjamaahnya, baca Quran barengnya, itu semuanya ibadah.
Suami mencari nafkah bagi keluarga, ibadah. Istri melayani suaminya, ibadah. Jadi semua jadi ibadah selama tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada laki-laki yang mengatakan kalimat saya terima nikah dan Nah, kawinnya, ijab kabul. Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, hakikatnya apa? Dia sedang berjanji kepada Allah bahwa mulai hari ini aku menikahi seorang perempuan, anak dari ayah ini, dan aku punya tanggung jawab untuk bisa membimbing perempuan ini agar makin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Gitu. Begitu seterusnya. Seorang perempuan, ketika ada laki-laki yang menikahimu, maka mulai saat itu berpindahlah ridhomu dari seorang ayah kepada suamimu. Surgamu juga dari seorang ayah kepada suamimu. Berarti caramu melayani suamimu, baik kepada suamimu, itu adalah ibadah. Dan itu adalah ibadah yang terpanjang, yang terlama yang bisa kita dapatkan. Maka wajar ya, kalau kemudian Nabi SAW sampaikan, jika ada seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Boleh milih ya? Boleh milih gitu. dari pintu Dari pintu manapun. mana aja gitu ya. Masya Saking Allah. luar biasanya. Masya Allah. Maka sebenarnya Allah menyiapkan sarana untuk kita di rumah tangga itu untuk mendapatkan pahala dari ibadah kita. Maka wajar ya, punten mohon maaf. Kalau sekarang ada istri, ada suami yang sedang diuji di rumah tangga, bersabarlah dengan ujian itu. Boleh jadi yang membukakan pintu surga untukmu nanti adalah pahala dirimu ketika sabar di rumah tanggamu. Bukan yang lain. Karena kalau kita lihat sholat kita mungkin ada nggak khusyuknya. Puasa kita mungkin ada kurangnya. Baca Quran kita mungkin bacaannya belum sempurna. Sedekah kita mungkin belum banyak. Tapi kita berharap ketika nanti kembali kepada Allah, Allah bukakan pintu surga untuk kita. Dari mana jalannya? Boleh jadi jalannya adalah kesabaranmu ketika mendampingi pasanganmu dalam meniti rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ahilman, ini juga jadi pertanyaan. Karena ada istilah ketika sudah menikah, Ya. hati-hati. Dosa istri juga katanya juga suami bisa Iya. bertanggung jawab juga. Iya dong. Suami itu ketika dia menikah mengatakan kalimat saya terima nikahnya, berarti ya Allah saya siap menerima kebaikan dalam diri istri saya dan saya pun siap menanggung keburukan dalam istri saya dengan catatan Dengan catatan. suaminya membimbing, Oke. suaminya mengajarkan, suaminya menasehati, suaminya memberitahukan mana yang baik, mana yang buruk. Dan ketika istrinya tidak taat, maka itu kembali kepada istrinya. Berlepas lah ya intinya. Berlepas. Yang penting Jadi suami suami sudah akan diminta pertanggungjawaban atas tugasnya membimbing seorang istri. Maka duhai para istri, jangan ngambek kalau suamimu nyuruh kebaikan. Tanda sayangnya suami kepada istri salah satunya apa? Ketika suami itu mengarahkan kebaikan kepada istrinya. Maka jadi suami kudu belajar karena berat. Iya, dan mohon maaf ya. Suami yang hebat bukan yang paling kaya hartanya. Ya. Suami yang hebat bukan yang paling tinggi jabatannya. Suami yang hebat bukan yang paling banyak pangkatnya. Bukan. Tapi suami yang paling hebat adalah suami yang bisa menuntun istrinya Oh, Masya Allah. untuk lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh kelembutan jadi suami, butuh kesabaran jadi suami, butuh kasih sayang jadi suami. Ada 3 ciri seorang istri yang bisa mendatangkan kebaikan di rumah tangga. 3. 1, istri itu harus solehah. 2, harus qanitat. Qanitat. 3, harus hafidhah. Solehah berarti dia benar. Maksudnya apa? Benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lakukan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Gitu. Yang kedua, qanitat, istri yang taat kepada suaminya. Tentu pada bab taat ini ya, ketika suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat. Syariat, oke. Ya, jadi istri boleh menolak, tentu dengan menolak yang baik ya. Ketika suaminya memerintahkan sesuatu yang tidak baik, boleh. Nah, yang ketiga, yang hafidhat, yang mampu menjaga dirinya dengan baik. Nah, maka istri itu jantung rumah tangga. Ya. Kalau jantungnya sakit, Waduh.
biasanya tubuh juga akan sakit. Maka ini pelajaran bagi suami, jangan mudah menyakiti istrimu, Bahagiakan. tapi belajarlah membahagiakannya. Kalau belum bisa membahagiakannya, minimal jangan menyakitinya. Oke. Bagus tuh kalimatnya. Bagus ya. Kalau belum bisa membahagiakan, Membahagiakan, minimal jangan menyakitinya. Nah, terus apa lagi yang mau ngomong Oke, apa? jadi lupa. Tapi begini Ahilman, Iya. ada nggak sunnah-sunnah yang ringan Iya. yang mungkin Rasulullah contohkan ya? Iya. Terkait ada suami istri ini yang juga sebenarnya mendatangkan mungkin keharmonisan dan ujungnya keberkahan dalam rumah tangga. Iya. Mungkin yang ringan-ringan deh. Ya banyak lah. Banyak ya? Banyak banget. Banyak banget. Dari sisi mana dulu ya? Mungkin dari sisi suami Terserah. dulu nggak apa-apa Boleh, nih. nggak apa-apa. Suami misalnya ya, ketika ditanya siapakah suami yang paling baik dalam hidupnya, jawabannya yang paling baik sama istrinya. Oke. Sama keluarganya. Sama keluarganya, betul. Makanya kalau ada seorang suami yang sayang sama keluarganya dengan izin Allah, maka Allah akan sayangi hidupnya. Maka jadi suami itu, ini pelajaran buat saya ya. Iya. Ia harus baik sama istri, sama keluarga. Jangan khawatir rizkimu ketika engkau memberi kepada keluargamu. Memberi hadiah ke istri itu jadi Masya Allah. suami-suami. Ngasih surprise itu luar Iya, biasa. Masya Allah. Tapi saya ingin coba juga pindah ke sisi perempuan Oke, ya. baik-baik. Siap, Jadi Ahilman, perempuan bagaimana? juga memang harus benar-benar menghadirkan akhlak yang baik. Iya. Saya pernah membaca ada 6 sikap istri yang harus dihindari Yang harus dihindari, oke. agar rumah tangga itu mengantarkan kebahagiaan. 1, jangan jadi istri yang suka mengeluh. Salah satu yang membuat seorang istri banyak menempati api neraka, salah satunya karena dia sering mengeluh atas pemberian suaminya. Aduh. Weh. 1, Ya Allah, ya oke. banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Oke. Yang kedua, jangan jadi istri yang suka mengungkit-ngungkit. Apa yang diungkit? Yang diungkit adalah kebaikan dirinya dan keburukan suaminya. Jadi kadang mohon maaf ya, kita tuh Perempuan kadang susah. kalau ngungkit kebaikan tuh pinter banget gitu. Iya. Aku tuh udah begini. Tapi kalau keburukan suami kita juga hafal. Oke. Kamu juga begitu. Kamu juga Seperti begitu. ditampar-tampar ini. Kadang suka begini. Kalau kita punya anak 2, kalau anak kita yang pertama misalnya pintar gitu ya, izin Allah, kita bilang gini, iya ini mah mirip ibunya. Kalau ada yang kedua misalnya agak kurang, kita bilang mirip bapaknya, mirip suami saya. Iya, iya. Jangan. Jangan ya gitu-gitu ya. Walaupun bercanda Hilman. Iya mohon maaf, kadang kalau bercanda dibiasakan jadi kebiasaan. Oh, iya, betul. Jadi jangan dibiasakan. Jangan jadi istri yang suka mengungkit-ngungkit. Ngungkit keburukan suami, ngungkit kebaikan dirinya. Yang ketiga, jangan jadi istri yang mencintai selain suaminya. Iya dong. Jadi dia, tapi tapi ada ada, iya benar-benar. Iya, iya. yang seneng sama suami orang Orang lain. lain, Atau maksudnya. seneng ke laki-laki orang lain. Iya, iya, iya. Dia mengagumi sosok lain dibanding Iya, suaminya. iya. Makanya nanti kan ini ada kebiasaan ini. Kadang kita mohon maaf sering berpenampilan cantik bukan depan suami kita, betul, tapi malah depan iya. suami orang Iya, lain. iya, iya. Berarti gimana? Untuk menarik justru perhatian dari Nah, misalnya untuk laki menarik lain gitu perhatian, misalnya. untuk dalam tanda kutip mohon maaf ya, untuk menggoda dan segala macam, itu hati-hati. Makanya ketika ditanya ciri istri baik itu adalah dia yang menyenangkan ketika ditatap oleh suaminya. Makanya kalau suami kita minta misalnya, sayang, kamu begini ya, kamu begini ya. Selama itu menyenangkan bagi dirinya suami, sok kita berikan. Itu kebaikan bagi seorang istri. Kamu mah suami mah banyak nuntut, nggak boleh gitu ya Hilman. Juga lah. Yang keempat, Kadang-kadang. tadi itu apa? Tadi 1 apa? Istri tidak boleh Mengeluh. 2, Tidak boleh boleh mengungkit-ngungkit. mengungkit-ungkit, Ya. 3, mencintai atau menyukai selain Selain suaminya. suami, ya. Oke. Yang keempat, istri tidak boleh meminta sesuatu melebihi kemampuan suaminya. Nah, yang kadang-kadang ini ya bisa jadi pisau bermata dua. Pisau bermata 2. Karena ya suami kalau sudah sayang sama istrinya ya, Kadang-kadang. bisa melakukan apapun yang walaupun itu mungkin keliru gitu. Maka janganlah meminta sesuatu yang di luar daripada suaminya mampu gitu. Nah, yang keempat ya? Ya, Yang kelima dong. Yang kelima ya. Yang kelima, belajarlah jadi istri yang tidak terlalu banyak bicara yang tidak penting depan suaminya.
Tapi kan kadang-kadang perempuan pengen cuma didengerin ahilman. Iya, pengen bicara panjang. Emang kan Iya. kebutuhan kosakata perempuan sama laki-laki kan Berbeda beda, kan, ya. betul. Sehari bisa berapa Iya belas kan ribu kalau gitu. laki-laki itu katanya 5.000 5.000 kata per hari. Kalau penceramah agak lebih banyak. Kalau perempuan kan perempuan minimal 20.000. 25.000 kata katanya. Makanya saya Infonya- mah kalau istri saya lagi cerita, mungkin dia lagi menghabiskan kuota kosakatanya. Maka dengerin aja. Oh iya, iya, Karena didengarkan bagi istri itu sangat luar biasa. Tapi poinnya adalah ya coba menata kata agar tidak terlalu berlebihan dalam bicara-bicara. Nah, yang kelima, yang Yang terakhir, ya memang tadi tuh, ya kita tidak boleh menghina apapun yang suami kita berikan. Itu ya poinnya Iya, ya. jadi hindarilah sifat istri itu. Itu bagian dari respect sih sebenarnya terhadap laki-laki. Apalagi kan Pasti kalau dong. laki-laki, Butuhnya iya. dibanggakan, kemudian dia merasa mendapatkan muru'ah. Makanya belajar jadi laki-laki juga nih bagi suami jadi qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin bagi seorang perempuan. Maka jadi suami berat tanggung jawabnya. Jadi istri juga sama, berat dalam mendampingi suaminya. Baik, betul. So, rumah tangga itu bukan saing, tapi saling. Saling. Salinglah bersama dalam rumah tangga sehingga engkau menjadikan tangga menuju surganya Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Ketika suaminya tidak membimbing istrinya sampai kemudian istrinya berbuat kesalahan, maka suami akan menanggung, tapi bukan menanggung dosa istri ya, menanggung akibat dia tidak membimbing istrinya. Oke. Jadi ada tanggung jawab yang dia lalaikan. Gitu. Tapi kalau suami itu sudah menasehati, sudah membimbing, sudah mengarahkan, tapi si istrinya tetap berbuat kesalahan, maka itu akan kembali kepada kesalahan istrinya, bukan kepada suaminya. So, jadi suami ya harus membimbing istrinya. Dan jadi istri ketika suamimu mengajarkan ketaatan, maka taatlah kepadanya. Hatta begini ya, punten mohon maaf. Misalnya ada seorang suami nih, suami itu tidak melakukan kebaikan yang dia sampaikan, misalnya. Tapi dia nasihatin istrinya untuk berbuat baik itu. Maka istrinya, karena suaminya masih ngasih tahu kebaikan, lakukan kebaikan itu. Jangan bilang gini, alah kamu aja gak ngelaksanain. Ini kadang-kadang kan suka begitu gitu. Nggak sadar kita. Nggak sadar kan. Jadi kalaupun suami tidak berbuat kebaikan itu, biarkan itu jadi tanggung jawab dia gitu. Sedangkan kita tanggung jawabnya adalah taat kepada suami selama suaminya nyuruh kebaikan sama kita. Dan itu yang akan ditanya sama Allah kan nanti ya, Ahilman ya. Itu jawabannya. Masya Jadi Allah. proses menanggungnya itu bukan karena istrinya berbuat dosa, tapi lihat si suaminya itu membimbing nggak, mengarahkan nggak gitu. Pertama mungkin kita letakkan persoalannya pada sisi bagaimana komunikasi kita dengan istri. Oke. Seorang istri harus memahami bahwa ketika seorang laki-laki menikah, ya, secara posisi dia masih milik orang tuanya. Laki-laki ya itu. Laki-laki ya. Maka laki-laki memang harus kemudian memperhatikan keadaan orang tuanya. Dan si istri harus paham ini. Oke. Nah, sisi laki-laki harus paham ketika engkau menikahi perempuan, maka perempuan ini sudah menjadi tanggung jawab kewajibanmu untuk kamu sayangi dan kau perhatikan. Maka nanti ada pendapat ketika seorang suami menafkahi istrinya itu kewajiban. Oke. Sedangkan ketika seorang anak laki-laki setelah menikah ya, dia memberikan kepada orang tuanya sesuatu itu kebaikan. Oke. Kewajiban, kebaikan. Nah, maka nanti kita turunkan lagi posisi orang tuanya yang seperti apa yang harus kita fokuskan itu. Misal, kalau orang tuanya memang sangat membutuhkan, tidak punya penghasilan, dan kalau enggak dibantu oleh kita akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka istri harus ridha agar suaminya tetap memperhatikan orang tuanya. Boleh jadi kebaikan suamimu kepada orang tuanya mendatangkan keberkahan rezeki untuk rumah tanggamu. Nggak boleh ada pertanyaan begini, pilih mana, aku atau ibumu? Nggak boleh. Itu bukan sesuatu yang harus dibandingkan. Dua-duanya adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Tapi ingat, seorang suami juga lihat keadaan istrimu. Kalau ada kebutuhan keluargamu yang mungkin belum tercukupi, berarti ketika engkau memberi kepada orang tua pun juga sesuai dengan apa kebutuhan yang bisa engkau berikan. Dan kapasitas ya jangan juga dipaksain. Jangan dipaksakan. Sehingga malah mungkin keluarga sendiri khawatirnya engkau menzolimi pasanganmu, menzolimi anak-anakmu. Jadi bagaimana caranya
semua akan berjalan dengan penuh kemaslahatan ketika ada komunikasi yang baik di antara keduanya. Engkau sampaikan kepada orang tuamu, ya, misalnya, "Ma, Pa, aku hanya bisa memberi seperti ini. Karena di keluargaku, istriku, anakku butuh seperti ini." Insya Allah fine-fine aja. Dan ini juga harus kita pahami ya. Kalau kita punya mertua misalnya, sayangnya kamu kepada orang tua kandungmu, itu juga harus sama sayangmu kepada mertuamu. Karena setelah menikah itu tidak ada bahasa aku atau kamu ya. Nggak ada bahasa ini orang tuaku, itu orang tuamu. Setelah menikah diganti jadi kita. Itu orang tua kita gitu. Maka kalau bisa ketika engkau memberi kepada orang tuamu, engkau juga beri kepada orang tua istrimu. Ya walaupun nanti kalau bicara porsi, lihat keadaannya. Mana yang lebih membutuhkan. Insya Allah jika ini dihadirkan semua akan baik-baik saja. Malah akan mendatangkan akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Masya Allah. taala. طلع البدر على